Hei, neraga kareba tumai. Alhamdulillah baik Min. Pantunnya mana? Ikan sarden ayam Bangkok. Ada acara makan-makan nih. Lagi-lagi Nuna disuguhkan situasi yang tak masuk akal. Bagaimana tidak, di ujung maut ini ya tiba-tiba melihat Jun nampak jatuh dari langit menghadang mobilnya yang nyaris nyebur ke laut. Nah, untuk memastikan apa benar itu adalah si Jun atau bukan, Nuna pun keluar dari mobil. Tahu-taunya tidak ada siapa-siapa di sana. Sudah pasti Nuna diremuk-remuk keanehan, panik, heran, keliengan atas apa yang disaksikan barusan. Nuna menyimpulkan bahwa ini hanyalah halusinasi, pasti dibilang tolol sebab jelas-jelas kendaraan terhenti paksa, ya kan Ner? Nah, daripada makin porak-poranda, Nuna pun cepat-cepat menghubungi Lee. Lee yang sedari dulu cinta mati dengan Nuna jelas diserbu kekhawatiran dengan situasi yang mencekam ini Ner. Ketika Nuna mulai merasa lega, Lee pun langsung bawanya ke kantor polisi melapor. Setibanya di sana, Nuna malah melihat Jun yang katanya ada urusan juga di kantor polisi. Nuna yang masih dihantui kejadian tadi langsung nanya, apa beberapa saat yang lalu kau tidak datang ke jurang? Jun menjawab, saya sama sekali tak mengerti apa yang kau katakan, lalu cabut. Atas gagalnya aksi percobaan pembunuhan terhadap Nuna di jurang, kini dalang sesungguhnya dibalik apa yang terjadi mulai menampakkan jati dirinya, tak lain dan tak bukan ialah si Jae, kakak si Lee. Di sini Jae menginterogasi anak buahnya si Mudu sebab baru kali ini ia melakukan kesalahan katanya. Gemetar bijinya Mudu memberitahu, bos, itu karena aku mengalami hal mengerikan di sana. Wah, ner jati diri Jun perlahan ia tampakkan. Betul, ia bukan manusia sembarangan, entah monster, jin, alien, siluman atau genderuwo, tapi yang pasti kalian lihat sendiri aksi bengisnya, ya kan? Sesuai perkiraan kita dari awal, si Jun itu bagaikan kodam si Nuna yang mungkin didasari oleh cinta atau mungkin karena kejadian di masa lampau. Dari apartemen sana, Jun terlihat membalut lukanya sendiri, mencabut serpihan kaca mobil Nuna lalu membuangnya ke tong sampah. Lalu tak lama, lagi-lagi Jun mendengar suara teriakan keras dari ruang sebelah. Ternyata itu si Nuna yang sudah balik dan menemui apartemennya acak-acakan, entah siapa yang habis menerornya begini. Dengan situasi yang makin menggila, Jun pun menyuruh Nuna agar numpang di apartemennya untuk sementara waktu. Nuna ya mau-mau aja daripada mati konyol sendiri, ya kan Ner? Nah, di sini sempat berterima kasih juga ke tetangganya. Jun mau memberinya tumpangan. Nah, melirik-lirik ke bawah, Nuna akhirnya menyadari jika ada hal yang tak beres di tangan Jun. Di balik kecurigaan kecil si Nuna, cerdasnya sebab si Jun selalu memiliki alasan tersendiri yang entah nanti bagaimana jadinya jika si Nuna ini sampai mengetahui jati diri Jun yang sebenarnya Ner, dan entah bagaimana jadinya jika si Jun sendiri mengetahui jika si Jaila yang telah melakukan teror demi teror ke Nuna, hingga apakah yang menjadi motif utama si Jai itu, kenapa ia mau membunuh si Nuna yang jelas-jelas wanita yang sangat dicintai Lee, adiknya sendiri. Nuna yang tiba-tiba tinggal seatap dengan tetangga sebagai dosen pula jelas merasa canggung, sedikit kaku. Tak menapik, batangkali kedua orang ini pasti agak berdebar-debar. Bayangkan saja Ner, bagaimana jika kita seatap begini dengan orang asing tanpa siapa-siapa, ya kan? Pasti gerah. Awas salah paham lagi kalian. Disuruh tidur di ranjang bukan berarti seranjang. Kan biasanya jika Nuna kesini tuh selalu baring di sofa Ner. Tepat di sepertiga malam, ketika Nuna sedang ngorok, tahu-taunya Jun masuk ke kamarnya. Ia datang membalutnya kehangatan dengan jiwa-jiwa yang seduh, menghentikan detak jam yang berpotensi mengusik tidur nyenyak si Nuna. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa di balik sikap tak peduli Jun, ternyata benar-benar telah menyimpan ketertarikan tersendiri terhadap Nuna, menjaga Nuna dengan caranya sendiri, senyap, sunyi, diam, dan berbahaya. Nuna yang memposisikan dirinya sebagai tamu jelas tahu diri lah ya. Begitu pagi datang menyapa, ya langsung mengambil pembersih, ngepel sana sini. Emang niatnya mau membersihkan, malah buat onar ternyata.
Oops. Sorry. Pusing 7 keliling si Jun, Nuna tak tahu jika pot-pot yang ia pecahkan itu tak ternilai harganya, bahkan usianya sudah diperkirakan 400 tahunan. Entah dari mana Jun mendapatkan barang-barang langka tersebut. Karena sampai hari ini rentetan kejadian aneh yang dialami Nuna masih mengganggu benaknya, termasuk kejadian di jurang tempo hari. Ia pun coba datang konsul ke dokter, apa emang itu fakta atau hanya pikirannya aja yang blank akibat halusinasi. Setelah diterangkan masalahnya, Om Dokter pun mengklaim jika benar itu hanyalah halusinasi. Katanya jangan terlalu diambil pusing. Lalu kini Jun menemani Nuna ke bengkel. Malah tukang bengkelnya juga pusing. Jika memang mobil ini tak tertekan oleh sesuatu, mana mungkin bisa penyok begini. Tapi habitulah Jun selalu punya cara tersendiri untuk mengalihkan pembahasan, termasuk kecurigaan Nuna. Sepulangnya mereka di apartemen, Nuna sempat mengajak senda gurau. Katanya di luar sana laki-laki siapapun jika melihatku pasti akan tergila-gila, tergoda. Maksudnya si Nuna ini mau memastikan aja bagaimana perasaan Jun. Apa tak tergetar sedikit pun padahal sudah beberapa hari saat begini, ya kan? Apa reaksi kimia tak pernah kepancing dari dalam? Kalian pahamlah maksud si Nuna. Nah, dengan sikap cuek dan dinginnya Jun malah berkata, mau di dalam mau di luar rasa-rasanya layu-layu aja. Berpikir tuh Nuna, apa jangan-jangan orang ini bengkok kali ya. Nah, untuk memastikan itu Nuna mencoba mengajak Jun taruhan selama 15 detik. 짝. Belum cukup 15 detik Jun sudah ngebanting Nuna di mua. Apa yang terjadi setelahnya Jun tiba-tiba mandi keringat. Ternyata ia demam parah. 붕거? Cemas Nuna, panas Jun mencapai hingga 50 derajat, dimana jika hal itu terjadi pada manusia normal sudah pasti selesai mati dia. Menganeh si Jun ini. Nuna yang semakin panik juga pun coba menghubungi sahabatnya Intan, minta solusi. Intan pun memberi solusi sesuai apa yang pernah ia terapkan ke keponakannya. Katanya Nuna harus membuka sekujur tubuh pasien lalu pijat memakai handuk basah dari atas ke bawah. Nuna antara mau dan tidak mau, sebab ini situasinya agak berbeda, ya kan? Pasiennya sudah lebat katanya tapi karena takut terjadi hal-hal yang tak diinginkan, terpaksa Nuna harus menerapkan arahan Intan. 운 좋은 줄 알아. Kini berapa hari telah berlalu, lega rasanya kondisi Jun dah baikan. Di tengah-tengah asiknya mereka ngobrol, tiba-tiba telinga Jun goyang-goyang. Ia mendengar ada sesuatu yang tak beres dari luar. Keluarlah Jun mengecek, ternyata itu Jae yang sepertinya mau datang bertamu ke Nuna. Namun sayangnya malah dihadang oleh Jun. Sementara Nuna sendiri asik menikmati suasana di dalam apartemen. Dan karena Jun ini sudah lama memiliki curigaan terhadap sosok Jae, ia pun langsung memancarkan aura misterius. Namun apa, Jae sama sekali tak gentar, malah yang memberitahu Jun jika ini orangnya yang menemukan alat perekam di boneka Nuna itu ya. Terkekeh-kekeh Jae menyampaikan itu Dari sini bisa kita simpulkan bahwa orang yang telah mengirim boneka beruang itu ke apartemen Nuna jelas si Jae ini. Dengan penyampaiannya itu sama artinya Jae sudah mulai mengajak perang yang entah apa isi otak si Jae ini seenaknya mau menghancurkan siapa saja, seolah-olah dirinya lah yang paling kuasa. Dengan muka pakbalnya serta sikap menantang, Jae pun cabut. Namun 뭡니까? 지금 살아있는 건 그러니까 뒀기 때문에. perang pun telah dimulai. Ini bukan soal perang psikologis semata, namun lebih dari kata lebih. Secara terang-terangan Jun telah menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya dan untuk saat ini ia jelas merahasiakan apa yang terjadi di belakang terhadap Nuna. Jun akan menghadapi risiko besar itu seorang diri. 건드리는 순간 내가 그렇게 할 거니까 당신은 될 수 없어. Sampai di suatu hari ketika Jun keluar membeli sesuatu, Nuna yang kebetulan mau ngebuang secari kertas di tong sampah malah melihat sesuatu di sana. Apakah itu? Ternyata serpian kaca mobil Nuna yang nempel di tangan Jun lupa dibuang. Nuna pun langsung mengaitkan ini dengan kejadian di jurang tempo hari.
Begitu Jun sudah balik, tanpa basa-basi Nuna langsung menanyakan soal serpian kaca dengan cairan merahnya yang ia temukan itu. Tanpa keraguan Jun menyangkal, emang pecahan lampu mobilmu hanya satu-satunya pecahan kaca di dunia ini? Pokoknya Ner, si Jun ini amat cerdas mengalihkan pembahasan. Namun untuk saat ini Nuna sepertinya sudah mulai resah dengan kejadian-kejadian aneh yang ia alami. Bahkan ia mulai memaksa Jun untuk memperlihatkan tangannya yang terluka. Namun anehnya sama sekali tak ada bekas luka di sana. Siapa Jun ini sebenarnya ya Nar? Lalu hal yang paling tak disangka-sangka di sini ketika Jun mengatai Nuna, "Hei, semenjak ada kau, kehidupanku yang tenang ini mulai menjadi kacau. Kurasa sudah saatnya kau pergi." Nah, saking pedisnya kata-kata yang keluar dari mulut si Jun itu Nar, Nuna sampai berkaca-kaca. Untuk sementara waktu ini Nuna numpang di rumah Intan. Di lain sisi, Jai yang habis melihat kejadian aneh di lift masih sementara sibuk mempelajari eskalator di apartemen Nuna, di mana memiliki kecepatan 120 per menit. Dari lantai 23 ke lantai 1 ketinggiannya kurang lebih 69 meter, butuh waktu sekitar 34,5 detik tanpa berhenti. Artinya apa Ner? Hal yang dilihat Jai pada Jun di lift itu benar-benar bertentangan dengan hukum fisika, apalagi kalau lewat jalur tangga, ya kan? Dari sinilah Jai semakin merasa gerah dengan sosok Jun. Karena uang tabungan Nuna yang semakin terkikis mana sewa apartemen juga sudah mulai nunggak. Nuna pun berinisiatif menjual mobil kesayangannya aja sampai mendapat kontrak kembali. Sebenarnya Nuna di sini agak pimpin apa jual atau tidak. Nah, daripada jual mobil kesayangan, baiknya mending jual yang lain aja. Jual tas salah satunya. Agak sedih sih ini artis papan atas kelas Nuna sampai jual barang di marketplace. Tapi ya namanya juga hidup, semoga kita tak pernah bosan terus belajar dan mengembangkan diri setiap harinya. Jika kurang syukuri, jika lebih jangan sombong. Besar kecilnya rezeki wajib dirayakan dengan secangkir kopi. Tak kalah penting perjuangan harus terus menyala sampai titik darah penghabisan sekalipun. Gak apa-apa makan kerikil dulu kita. Meski kenyataannya di ending nanti entah berhasil atau gimana, namun berusaha sekuat tenaga itu sudah lebih dari kata cukup. Kok malah curhat lagi sih ini. Ner, di samping kerasnya hidup yang dialami oleh Nuna saat ini, tapi sebenarnya ia juga masih terngiang-ngiang dengan kecupan Jun di sofa tempo hari. Ternyata si Nuna ini emang dari dulu telah menyimpan gairah tersendiri terhadap si Jun itu. Benih-benih kasih dari mereka berdua mungkin saja sudah tumbuh berakar, namun sama-sama tak disadari aja. Tapi sudahlah Nar, itu tidak terlalu penting juga. Untuk saat ini Nuna harusnya lebih fokus dan waspada dari teror-teror yang mulai mengancam nyawanya. Asal kalian tahu juga, para penyidik sebenarnya masih kelilipan terhadap kematian Yura yang penuh teka-teki itu. Sampai di suatu waktu ada seorang jaksa yang janjian ketemu dengan dosen Jun, namun malah mengalami nasib tragis di basement. Entah siapa yang menghantam jaksa itu, tapi yang pasti pada saat Jun turun ke bawah mengecek, ia melihat ada Jai di sana. Bisa jadi ini hanyalah pancingan Jai saja untuk memanas-manasi Jun, ya kan? Jai terlihat tancap gas. Jun melihat tingkahnya yang semakin menjadi-jadi begitu, jelas tak tinggal diam, ia langsung tancap gas juga. Hingga Jai tiba pada sebuah tanah kosong. Sangat jelas jika ini skema Jai dari awal untuk menjebak Jun di padang yang tandus ini. 여기 있어? 아주 잘 배합했거든. Wah, benar, si Jai ternyata menjebak Jun untuk dihabisi di sini. Dan ternyata bukan cuma nyawa Jun aja yang terancam, namun Nuna di apartemen sana juga diintai seseorang. 잘 가. 됐어. 나와. 수 없다고 했잖아. Kalian saksikan sendiri kan Ner, di balik sikap tenangnya Jun ternyata bisa berubah jadi sangat bengis sampai-sampai Jai terkapar seketika dengan kesombongannya. Ternyata Jun juga sempat kena peluru bius si Jai. Namun bagaimanapun Jun di sini tahu jika bahaya sedang menimpa Nuna di apartemen. Langsung terbang tuh Jun dengan kekuatan teleportasinya. 괜찮아? Pada akhirnya Jun tumbang akibat racun bius itu telah menjalar ke dalam tubuhnya Nar. Oh iya, perkenalkan wajah baru ini adiknya Nuna, Sayuti namanya. Ya sudah beberapa hari di sini menemani kakaknya.
Karena sudah panik, Nuna pun berinisiatif membawa ke RS, namun Jun menolak keras. Mungkin ia takut jati dirinya akan terungkap di sana, ya kan? Lalu setelah Jun mendapat perawatan khusus dari Nuna, akhirnya kondisinya membaik, di mana si Jae itu jelas-jelas sepertinya salah pilih lawan. 우리 왜 그래? 나가요. Kini beberapa hari telah berlalu, di balik ketegangan yang terus berlangsung, sepertinya tubuh ini juga butuh direfresh. Tepat hari ini, Jun dan Nuna terlihat keluar mancing. Bahagia sekali Nuna di sampingnya juga, amat bersyukur Jun selalu ada untuknya. Di momen inilah Nuna juga perlahan mulai mengutarakan perasaannya yang terpendam selama ini. Namun apa kata Jun, sifat ketergantunganmu yang seperti ini malah membuatku semakin membencimu. Pedis. 날 도와줬어. 그랬던 건데 그래서 좀 불쌍해서 안 보였으면 좋겠어. Pedih sekali perasaannya Nuna, ya tak pernah menyangka semenyakitkan itu keluar dari mulut Jun. Saking teriris-irisnya Nuna, sampai-sampai ia tak sadarkan diri jalan kaki pulang di tengah gelap yang berhembus luka. Lalu arti balik sikap menjauh Jun akhir-akhir ini itu sebenarnya adalah sikap kasih sayang besar, sebab Jun mulai merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Ia takut jangan sampai terjebak oleh situasi dan ujung-ujungnya malah mendatangkan luka yang lebih serius terhadap Nuna, ya kan Mending menghindar dari awal. Jun sadar dengan jati dirinya yang seperti ini maka tak akan pernah bisa menyatu dengan manusia normal seperti si Nuna. 같이. Mampuslah Nuna dikoyak-koyak luka, perih, pedis, panas, janeng, pedih ulu pikir itu tuangnya ya. Baru juga direpres malah kejadian lagi, Jun tertabrak mobil orang tak dikenal. Tapi ya siapa lagi kalau itu bukan orang suruhan Jae yang telah dikuasai amarah dan dendam yang membara. Nah, ketika pertolongan tiba, tahu-taunya Jun sudah menghilang, membuat semua orang di sini pada bengong. Di telepon-telepon Nuna juga tadi angkat-angkat, keluarlah Nuna mengecek, malah ia kaget saat melihat ada darah di gagang pintu Jun. Betul-betul panik Nuna di sini, untung ia hafal kode pintu Jun. Nah, semasuknya Nuna ke dalam, ia langsung disambut Jun yang sudah terkapar bersimpah darah. Menetes air matanya Nuna melihat orang yang ia cintai tiba-tiba sekarat di hadapannya. Memang si Nuna ini selalu terusir oleh Jun, namun hatinya tak mampu melangkah pergi, apalagi dengan kondisi Jun yang seperti ini, ya kan? Nah, begitu Nuna sudah bersusah payah memapah Jun untuk ke rumah sakit, spontan Jun sadar lalu menahan Nuna. Akhirnya dirawat di apartemen aja, itu pun dari Pak Darling. Pak Darling sendiri memberitahu Nuna jika sebaiknya tinggalkanlah Jun mulai dari sekarang jika ingin melihat hidupnya tenang. 정리하는 게 맞지 싶습니다. 죽일 수 없었던 건 확실해? Lee yang kebetulan mendengar percakapan mencurigakan itu dari kakaknya Jae pun langsung datang ke apartemen Nuna. Ternyata Nuna di sana masih ada di hadapan pintu Jun. Lee melihat hidup Nuna jadi sekacau ini sekarang hanya bisa memberinya penguatan sambil menyimpan rahasia yang ia dengar dari kakaknya Jae. Hingga sekarang yang ada pada Nuna hanyalah kerinduan mendalam. 보고 있나? 괜찮은 거야? 보고 있어? 보고 싶다. Melihat Nuna yang terus-terusan membasahi pipinya dengan air mata, akhirnya Jun tak sampai hati. Di malam yang bersahabat ini, Jun tengah mengajak Nuna ke suatu tempat. Ada hal penting yang ingin ia sampaikan, entah apaan. Yang pasti, Jun membawa Nuna ke museum kampus. Sampainya di sana tepat di samping tusuk konde yang berusia 400 tahun ini, ternyata Jun sudah mau membocorkan jati dirinya yang sebenarnya. 너를 구한 게 나야. 소리야 지금? 없었어. 으니까 400년 전 그 아이 닮았으니까 주인인 그 아이를. 그럼 당신이 나는 400년 전에. 아직 많이 아프네. 아직도 모르겠어? 나는 이런 사람이야. Ternyata si Jun ini berasal dari planet lain, telah hidup selama 400 tahun di bumi. Pada hakikatnya ia adalah alien yang terjebak.
Nah, salah satu alasan utama kenapa si Jun ini selalu melindungi Nuna, sebab 400 tahun yang lalu pada dinasti Joseon ia bertemu seorang gadis yang sangat mirip dengan Nuna dan kembali menemuinya dengan rupa yang sama 12 tahun yang lalu pada aksi penyelamatannya tersebut, di mana gadis itu adalah Nuna yang ada di hadapannya. Sekarang bisa kita pahami bahwa gadis yang hidup pada 400 tahun yang lalu itu reinkarnasi Yuna, di mana Jun telah menemukannya kembali dengan gadis yang bersamanya sekarang, Nuna, si cantik. Bayangkan begitu lamanya si Jun ini menunggu waktu itu tiba. Pencarianlah yang telah menjebaknya di bumi yang panah. Lalu berdasarkan kisah 400 tahun tersebut, si gadis yang dimaksudkan si pemilik tusuk konde itu mati terbunuh tepat di hadapan Jun. Sejak dari situlah Jun mengklaim jika bumi ini memang kejam. Sudah 400 tahun lamanya ia mengamati kehidupan manusia di bumi Ner. Nah, makanya jangan heran jika ia kaya raya sebab investasi tanahnya tersebar di mana-mana. Benar kata orang-orang jika sejarah akan terulang kembali, dan ya itulah yang dihadapi Jun saat ini. Nah, setelah mendengar itu semua, Nuna hanya diam membisu dalam ketidakpercayaannya terhadap kenyataan yang tak masuk akal ini. Sementara Jun membocorkan jati dirinya tentu bukan tanpa alasan, ya kan? Secara tidak langsung Jun telah memberi Nuna pilihan apa ia akan tetap memilihnya atau malah pergi dengan rasa penyesalan telah menenun kisah pilu dan haru bersama dengannya. 튼 줄 알았잖아. 다른 별에서 와? 네가 뭘 알아 이 자식아! Setelah kejadian di museum itu, kini mereka berdua benar-benar bersekat. Nuna mungkin sudah mengubur hidup-hidup perasaannya terhadap Jun. Sekarang ini ia terlihat sibuk dengan pembenahan jiwanya yang tercincang-cincang sembilu. Bahkan saat ini, Nuna kembali menawarkan diri untuk jadi aktor, mau itu film laga, romantik, horor sekalipun, yang jelas ada pemasukan buat makan dan bayar sewa apartemen. Jun sendiri juga tak pernah lupa menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang pengajar Nah, dari sinilah Lee semakin memanfaatkan situasi, terus-terusan mencari perhatian Nuna. Sebelum Nuna sibuk syuting pada film laga yang akan dibintanginya, ia menyempatkan diri dulu ke museum guna untuk mencari tahu lebih dalam perihal pernyataan Jun. Nah, dari sinilah Nuna baru percaya 100% ketika melihat foto pemilik sekaligus pewaris tusuk konde itu yang jelas-jelas ada Jun di sana bersama foto orang-orang yang terlibat sebagai penyumbang dana dalam pendirian universitas dan museum ini. Sampai tiba saatnya proses syuting film laga yang dibintangi Nuna telah digelar, namun insiden mengerikan malah terjadi di sana. Nuna kecelakaan panggung akibat seseorang diam-diam telah menjamah tali pengaman Nuna. Siapa lagi kalau itu bukan ulah si Jae, padahal tingginya bukan main. Kini jagat maya langsung dihebohkan dengan pemberitaan Nuna yang sementara sekarat di rumah sakit akibat kecelakaan panggung dari film baru yang dibintanginya. Cengar-cengir Jae memantau pemberitaan Nuna yang heboh itu, di mana beritanya juga ternyata telah sampai ke Jun. Jun langsung ke rumah sakit melihat kondisi Nuna dengan emosi yang mendidih-didih. Baru setelah itu tanpa basa-basi Jun langsung terbang mencari di mana si Jae. 100% Jun yakin jika dialah dalang di balik tragedi ini.